Halo semuanya, perkenalkan saya Irfan Satria Prasetyo, mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi Korporat. Kali ini saya akan membahas campaign tentang Gerakan Indonesia Sehat oleh Le Mineral. Gerakan Indonesia Sehat merupakan campaign yang dikemukakan oleh brand Le Mineral sejak tahun 2016 dan dilakukan setiap tahun. Penulis mengambil tema ini karena memang memiliki pandangan jika kesehatan merupakan prioritas utama masyarakat Indonesia karena dengan gaya hidup yang sehat diharapkan akan menghasilkan output yang baik. Kita akan masuk ke dalam table of content di mana akan membahas 4 poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang theory of planned behavior. Yang kedua, kita akan membahas konsep attitude. Yang ketiga, kita akan membahas konsep normative belief dan juga yang keempat, kita akan membahas konsep perceived behavioral control. Laporan Nasional Sport Development Index SDI 2021 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, tingkat kebugaran masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Dari jumlah penduduk, masyarakat yang masuk kategori tidak bugar mencapai 76%. Kemudian dari angka itu, mereka yang masuk kategori sangat tidak bugar mencapai 53,63%. Jadi hanya 5,86% masyarakat yang memiliki kondisi yang sangat bugar atau prima. Laporan Nasional Sport Development Index SDI 2021 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, tingkat kebugaran masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Dari jumlah penduduk, masyarakat yang masuk kategori tidak bugar mencapai 76%. Kemudian dari angka itu, mereka yang masuk kategori sangat tidak bugar mencapai 53,63%. Jadi hanya 5,86% masyarakat yang memiliki kondisi yang sangat bugar atau prima. Rendahnya angka kebugaran ini selanjutnya berkorelasi dengan beberapa penyakit. Di antaranya adalah penyakit stroke, diabetes, ginjal, dan juga penyakit lainnya. Laporan dari WHO menyebutkan 71% kematian di Indonesia disebabkan karena penyakit-penyakit tersebut. Evaluasi campaign dengan teori plan of behavior. Theory of planned behavior adalah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan tertentu. Theory of planned behavior dapat diterapkan dalam konteks campaign Gerakan Indonesia Sehat, karena campaign ini bertujuan mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat melalui kegiatan olahraga teratur, move right, konsumsi makanan bergizi seimbang, eat right, dan juga memenuhi asupan mineral tubuh dengan air yang mengandung mineral, drink right. Campaign digaungkan melalui media offline dan juga online. Tujuannya agar campaign ini bisa dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fishman dan Ezgen di tahun 2010. Perilaku sosial manusia muncul secara wajar dan seringkali secara spontan dari informasi atau keyakinan yang dimiliki orang mengenai perilaku yang sedang dipertimbangkan. Keyakinan ini berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, pendidikan formal, radio, surat kabar, televisi, internet, dan media lainnya, serta interaksi dengan keluarga dan juga teman. Dalam konteks ini, Le Mineral menggunakan digital interaction atau menggunakan website untuk menggaungkan campaign ini. Analisis campaign berdasarkan konsep attitude. Konsep ini mencakup bagaimana seseorang menilai tindakan atau perilaku tertentu. Sikap dapat positif atau negatif tergantung pada evaluasi pribadi individu terhadap tindakan tertentu. Evaluasi ini dalam melakukan suatu perilaku di masa depan dalam kaitannya dengan suka atau tidak suka dan baik atau buruk, menurut Fishman dan juga Ezgen di tahun 2010. Dalam hal ini, campaign Gerakan Indonesia Sehat menyampaikan informasi tentang betapa pentingnya gaya hidup sehat yang bermanfaat dalam jangka waktu panjang bagi kehidupan setiap individu. Campaign ini juga hadir melalui kegiatan olahraga seperti mengajak masyarakat melakukan aktivitas fisik seperti berlari, senam, serta menghadirkan dokter untuk memberikan edukasi kesehatan. Bagi individu yang memiliki persepsi bahwa campaign Gerakan Indonesia Sehat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bahkan orang banyak dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan perasaannya atau suka, maka campaign ini bisa mempengaruhi perilaku individu untuk menerapkan gaya hidup sehat. Namun, bagi individu atau masyarakat yang memang menganggap campaign ini tidak terlalu efektif, maka campaign ini kurang tepat untuk dilakukan. Analisis campaign berdasarkan konsep normative belief. Konsep ini mengacu pada keyakinan individu tentang pandangan orang lain, terutama orang-orang yang dianggap penting atau memiliki pengaruh dalam hidup mereka terkait dengan perilaku atau tindakan tertentu. Menurut Fishman dan juga Ezgen pada tahun 1975, norma subjektif adalah sejauh mana saya percaya bahwa orang lain berpendapat bahwa saya harus atau tidak terlibat dalam suatu perilaku tertentu. Nah,
Dalam kampanye ini, Gerakan Indonesia Sehat mencoba mempengaruhi individu bahkan masyarakat untuk bisa ikut serta dalam kampanye tersebut. Dengan membuat kegiatan dengan pendekatan langsung ke masyarakat, kampanye ini juga memberikan edukasi dengan bekerja sama dengan public figure yaitu Dr. Resa Brotoasmoro yang relate atau memiliki keterkaitan dengan kampanye yang sedang dijalankan. Karena kampanye ini selaras dengan orang-orang yang mereka anggap penting, melalui analisis normatif belief harus bisa menyasar pada setiap lini lapisan masyarakat, mulai dari kalangan middle low hingga middle up, karena pendekatan terhadap dua kalangan ini tidaklah sama. Analisis campaign berdasarkan konsep Perceived Behavioral Control. Perceived Behavioral Control merupakan konsep yang digunakan dalam teori of planned behavior untuk menggambarkan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Faktor yang mempengaruhi Perceived Behavioral Control mencakup kemampuan pribadi, kendala fisik, atau lingkungan, dan juga kendala psikologis. Kampanye Gerakan Indonesia Sehat mencakup semua ketiga faktor tersebut, di mana dalam kegiatan olahraga diharapkan bisa mengatasi masalah fisik individu sehingga menimbulkan kemampuan individu untuk olahraga secara teratur. Dengan konsep kampanye Health Talk bersama Dr. Resa Brotoasmoro sebagai public figure, diharapkan mampu mempengaruhi psikologis individu dalam menjalani gaya hidup sehat, mulai dari aktivitas hingga pola makan yang baik. Jika dalam suatu kumpulan masyarakat kampanye pola hidup sehat ini berhasil, jelas akan mempengaruhi masyarakat lain untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat. Konsep Perceived Behavioral Control merupakan salah satu elemen kunci dalam teori of planned behavior, karena jika seseorang merasa bahwa mereka memiliki kendali yang tinggi atas suatu perilaku dan mereka merasa mampu melaksanakannya, maka mereka lebih cenderung untuk melakukannya. Kesimpulan dan saran dari pengamatan ini, berdasarkan hasil analisa kampanye, kesimpulannya yaitu kampanye yang dilakukan oleh brand Le Mineral sangat sesuai dengan masalah yang ada di Indonesia, karena berfokus pada masalah kesehatan. Namun, dari kampanye yang dilakukan belum maksimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk stimulasi kampanye juga belum maksimal, karena lebih dominan kegiatan dengan aktivitas fisik seperti maraton dan juga senam. Tentu hal ini akan kurang tepat bagi anak-anak dan juga lansia, karena tema dari kampanye tersebut adalah Gerakan Indonesia Sehat, yang artinya semua individu maupun lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai lansia harus bisa ikut serta, agar tercapai kampanye yang digaungkan. Saran dari penulis untuk kampanye Gerakan Indonesia Sehat, bisa diperluas lagi jangkauannya untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia, gender, latar belakang, dan juga budaya, dengan cara membuat strategi aksi dari kampanye yang lebih beragam dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat, karena permasalahan kesehatan masyarakat berbeda antar wilayah. Selain itu, kampanye Gerakan Indonesia Sehat juga bisa dikolaborasikan dengan pemerintah seperti Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial, sehingga jangkauan dan sasaran dari kampanye tersebut bisa lebih efektif dan bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang proses pembentukan identitas melalui teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi dan juga psikologi sosial yang berfokus pada makna simbolik dalam interaksi manusia. Teori interaksi simbolik menekankan bahwa manusia berinteraksi dengan dunia sekitarnya melalui simbol-simbol seperti bahasa, lambang, dan makna yang mereka berikan pada objek dan tindakan. Table of content pada materi kali ini akan membahas 4 poin. Yang pertama ada biografi, yang kedua analysis with looking glass self concept, yang ketiga ada concept analysis with the concept of generalized other, yang keempat ada analisa dengan konsep significant other. Tokoh yang ingin dibahas pada penulis kali ini adalah seorang musisi, penyanyi, dan juga penulis lagu serta aktivis asal Indonesia yang memiliki nama Firjawan Listanto atau sering disebut Iwan Fals. Ia lahir pada tanggal 3 September 1961 di Jakarta. Analisa dengan konsep looking glass self. Konsep ini dikemukakan oleh Charles Horton Cooley pada awal abad ke-20 dan merujuk pada cara individu membentuk konsep diri mereka melalui refleksi terhadap bagaimana mereka percaya orang lain memandang dan juga menilai mereka. Menurut Suara.com, saat Iwan Fals menggelar konser di Depok, Jawa Barat pada tahun 2022, para penonton kompak ikut bernyanyi. Ini dapat diasumsikan jika Iwan Fals masih percaya dengan penggemarnya. Iwan Fals juga belum memutuskan untuk pensiun karena masih ingin menghibur penggemarnya melalui karya musik. Hal ini sesuai dengan konsep Meet Cooley. Selain itu, di usianya yang sudah menginjak 62 tahun,
Iwan Fals masih menjalani tur dengan melakukan konser di berbagai kota di Indonesia. Bahkan Iwan Fals juga menggelar konser Synchronous Fest di tahun 2023. Analisa dengan konsep generalized other. Konsep ini merujuk pada cara individu memahami dan juga menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, dan ekspektasi sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, generalized other adalah representasi mental yang dimiliki individu tentang apa yang dianggap masyarakat secara umum sebagai perilaku yang sudah sesuai atau tidak sesuai. Ide utama di balik generalized other adalah dalam proses sosialisasi, individu tidak hanya memperoleh pemahaman tentang bagaimana mereka sendiri harus berperilaku, tetapi juga tentang bagaimana anggota masyarakat lainnya mengharapkan mereka untuk berperilaku. Iwan Fals memiliki lagu yang mengkritik pemerintah tentang keadilan seperti lagu Bento, Pesawat Tempur, dan juga Manusia Setengah Dewa. Hal ini menjadi alternatif untuk menyampaikan pesan dari masyarakat melalui lagu ke khalayak umum, sehingga harapan masyarakat yang terkait keadilan dapat tersampaikan. Lagu ini banyak diunggah di platform sosial media YouTube, mulai dari kegiatan konser musik secara offline hingga konser musik di media televisi. Bahkan, salah satu unggahan YouTube di tanggal 18 November 2022, Iwan Fals menggelar konser Borobudur Marathon bersama Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bento atau kritik sosial. Hal ini tentu menjadi keinginan masyarakat agar pesan kritik sosial tersampaikan langsung ke pemerintah. Dalam unggahan sosial Iwan Fals, ada beberapa interaksi netizen melalui kolom komentar yang kecewa terhadap performa musikalisasi sang musisi. Hal ini selaras dengan konsep generalized other bahwa perilaku Iwan Fals melalui karya musikalisasinya bisa sesuai dan tidak sesuai bagi masyarakat atau kalangan tertentu, sehingga timbul pro kontra dalam kehidupan sang musisi. Analisa dengan konsep significant other. Konsep ini mengacu pada individu yang memiliki pengaruh penting dalam pembentukan konsep diri seseorang. Dan dalam proses sosialisasi individu, biasanya significant other adalah individu yang berperan dalam memberikan umpan balik, penghargaan, atau hukuman yang mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang. Beberapa poin penting dalam konsep significant other yaitu pengaruh dalam sosialisasi, umpan balik, dan juga penghargaan, proyeksi diri, dan konsep diri. Iwan Fals pernah diwawancarai oleh liputan6.com pada tanggal 26 Januari 2015 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Iwan Fals menyatakan bahwa ia pernah menggunakan narkoba jenis ganja pada 25 tahun yang lalu. Bahkan saat itu ia sudah memiliki 2 orang anak. Namun sang istri sering marah kepada sang musisi karena menggunakan narkoba dengan menjelaskan dampak buruk dari penggunaan narkoba tersebut, mulai dari proses secara hukum hingga akan berpotensi kehilangan karir sebagai musisi. Akhirnya Iwan Fals pun berhenti menggunakan narkoba dan fokus pada olahraga. Hal ini selaras dengan pengaruh dalam sosialisasi dalam konsep significant other. PRFMnews.id melaporkan bahwa Iwan Fals pernah dipenjara karena membawakan lagu Demokrasi Nasi dan Mbak Tini. Iwan Fals dipenjara selama 2 minggu pada tahun 1980-an, dan sejak saat itu, keluarganya sering mendapatkan teror. Di samping itu, Iwan Fals juga menerima berbagai penghargaan di sepanjang karirnya, termasuk penghargaan nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan yang pernah diterima Iwan Fals yaitu Present the Certificate to Iwan Fals in recognition of the contribution to cultural exchange between Korea and Indonesia pada tanggal 25 September tahun 1999. Iwan Fals juga pernah dinobatkan sebagai Asian Heroes, yaitu sebagai salah satu pahlawan besar Asia pada tahun 2002. Penghargaan Lifetime Achievement Awards The Legend Iwan Fals 40 tahun berkarya di dunia musik Indonesia dari NET juga pernah diterima Iwan Fals pada tahun 2014. Ini selaras dengan umpan balik dan penghargaan dalam konsep significant other, di mana individu menerima umpan balik yang berupa dukungan, pujian, atau bahkan hukuman. Hal ini juga mempengaruhi cara individu memahami diri dan tindakan mereka. Dari pengamatan pembentukan identitas melalui teori interaksi simbolik, penulis menyimpulkan bahwa objek mengunggah aktivitas di media sosial yang merupakan simbol komunikasi dan juga interaksi dengan masyarakat. Hal ini didukung oleh data bahwa Iwan Fals memiliki 1,5 million follower, kosong following, dan juga 2.185 post atau unggahan. Iwan Fals menggunakan sosial media Instagram dari bulan Agustus pada tahun 2011 dan sering melakukan interaksi dengan followersnya.